Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Xiao Kai, kenapa kamu memukuli mereka? Xiao Kai tidak berani menjawab, dia hanya menunduk saja seperti bocah yang ketakutan karena ketahuan berbuat salah. Sedangkan para bawahan Chen Wen yang saat ini penampilan mereka yang sangat berantakan, kepala benjol-benjol tampak mengangkat kepala mereka. Mereka semua menatap Chen Wen dan Xiao Kai dengan keheranan. Apa maksud Tuan Muda dengan memarahi Xiao Kai? Dan kenapa Tuan Muda bilang Xiao Kai yang mementum kepala kami? Apa yang terjadi? Kenapa Xiao Kai yang dituduk oleh Tuan Muda? Semua bawahan Chen Wen yang benjol-benjol menatap keduanya, sedangkan Xiao Kai hanya menundukkan kepalanya tidak berani menatap Chen Wen, karena takut ketahuan. Sedangkan bawahan Chen Wen yang lainnya masih tertib menunggu perintah Chen Wen dan terheran-heran menatap banyak rekan mereka yang benjol-benjol. Bahkan beberapa dari mereka tidak tahan menahan tawa, hingga terkikik sambil megangi mulut mereka karena takut dimarah rekan mereka yang benjol-benjol. Kenapa penampilan mereka sangat menyedihkan? Aku tidak tahan melihat penampilan mereka. Sedangkan Xiao Kai dengan tubuh gemetar ketakutan mendekati Chen Wen dan berkata, "Tuan Muda, apa yang Tuan Muda maksud?" Sambil menundukkan kepalanya, Xiao Kai masih kembali bertanya kepada Chen Wen, sehingga membuat Chen Wen gemas. "Sialan kamu Xiao Kai. Aduh, Tuan Muda, ini sangat sakit." Kepala Xiao Kai benjol dijitak Chen Wen, hingga air mata Xiao Kai keluar dan tangannya memegangi kepalanya. "Ngaku atau tidak kamu? Kenapa kamu mementum kepala mereka?" Karena merasa tidak dapat membohongi Chen Wen, Xiao Kai dengan masih menundukkan kepalanya yang makin dalam menjawab, itu. Mereka sudah sangat sering menjitak kepalaku, sehingga aku membalasnya saja Tuan Muda. Aku cuman iseng saja bermain dengan mereka. Kenapa Xiao Kai yang mengaku ia yang mementum kepala kita? Padahal, kan Tuan Muda yang memukul kepala kita pakai kayu selengan orang dewasa. Salah satu bawahan Chen Wen yang berpenampilan paling babak belur bergumam, hingga terdengar oleh yang lainnya, "Iya. Kenapa malah Xiao Kai yang mengakui bahwa dia yang memukul kepala kita?" Chen Wen yang mendengar kata-kata dari bawahannya hanya menggelengkan kepalanya pasrah, lalu berkata, "Karena Xiao Kai adalah hewan iblis rubah, keahlian bawaannya adalah berubah wujud. Dia berubah wujud menjadi diriku untuk membalas dendam kepada kalian." Setelah menerima penjelasan Chen Wen dan menatap tingkah Xiao Kai yang saat ini sudah ketakutan. Apa? Sialan kau Xiao Kai. Bocah sialan. Kami hanya menjitak kepalamu saja, tapi kenapa kamu mementum kami dengan kayu? Xiao Kai yang ketakutan, lalu perlahan-lahan berjalan mendekati Chen Wen. Tapi salah satunya langsung menarik Xiao Kai dan menjitaknya. "Aduh, Kak, kenapa kamu menjitak kepalaku kali ini sangat kuat?" Puas aku, biarpun membalasnya sekali." Tanpa menghiraukan Xiao Kai, bawahan Chen Wen yang paling menderita langsung meninggalkan Xiao Kai tanpa menjawab perkataan Xiao Kai. Bagaimanapun juga mereka tidak akan mencelakai Xiao Kai, apalagi Xiao Kai sudah mereka anggap sebagai adik kecil mereka. Tapi karena mereka kesal karena keusilan Xiao Kai, tetap saja mereka menjitak kepala Xiao Kai sampai Xiao Kai meraung dan menangis. Setelah semua selesai, Chen Wen lalu berkata kepada bawahannya semua, "Kalian semua, carilah tempat untuk berkultivasi, tingkatkan kekuatan kalian di tempat ini, di sini sangat kaya akan energi iblis. Aku harap kalian sebagai hewan iblis dapat bertransformasi menjadi lebih kuat." Ada banyak hewan iblis yang hanya memiliki bakat rendah. Apabila telah mencapai ranah tertentu, mereka tidak akan dapat meningkatkan kekuatan mereka lagi. Tapi Chen Wen mengharapkan, dengan begitu kayanya energi spiritual langit dan bumi,
serta energi iblis, mereka dapat bertransformasi menjadi hewan iblis kelas 1. Kalau mereka dapat bertransformasi menjadi hewan kelas 1, maka kekuatan mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Chen Wen berkata kepada Lo Ling yang memang telah keluar dari dunia cincin dan berdiri di samping Chen Wen. Aku harap mereka semua dapat berkembang ya kakak Wen. Chen Wen hanya mengangguk melihat semua bawahannya sudah pergi mencari tempat untuk berkultivasi. Begitupun juga Xiao Kai yang pergi setelah mendapatkan hukuman dari seniornya. Chen Wen lalu terbang ke langit dan membuat segel tangan serta membuat formasi pelindung dan dilapisi dengan formasi ilusi. Beberapa saat kemudian, sebuah kubah raksasa menutupi semua gunung besar tersebut, lalu disusul sebuah formasi ilusi, sehingga tampak dari luar gunung, di tempat tersebut adalah sebuah gunung tandus tanpa energi. Chen Wen dan Lo Ling juga mulai berkultivasi, tapi Chen Wen tidak berani terlalu dekat dengan Lo Ling saat berkultivasi, karena seni kultivasi Chen Wen akan mempengaruhi energi spiritual yang lainnya. Chen Wen menyerap energi spiritual sangat ganas, takutnya Lo Ling akan terganggu dan tidak bisa berkultivasi. Chen Wen memperhatikan semua bawahannya untuk mengetahui di mana saja mereka melakukan kultivasi. Ternyata mereka juga tidak bodoh, bagus. Para bawahan Chen Wen semuanya yang diras hewan iblis berkultivasi di bagian yang memiliki energi iblis yang sangat kaya. Sedangkan Lo Ling berkultivasi di bagian pertengahan gunung, karena dia merasa di sana sangat sesuai dengan dirinya. Chen Wen lalu memilih di puncak gunung untuk berkultivasi. Setelah duduk, Chen Wen lalu memejamkan mata dan menerapkan seni kultivasi keabadian. Tampak dengan mata bisa, aliran energi spiritual langit dan bumi maupun energi iblis di atas puncak gunung terserap masuk ke dalam tubuh Chen Wen. Setelah berada di dalam tubuh Chen Wen, energi tersebut dimurnikan oleh tubuhnya dan disebar ke seluruh tubuh. Mereka semua melakukan kultivasi selama 1 tahun penuh di gunung yang sangat besar dan kaya akan energi spiritual campuran tersebut. Sedangkan di alam ilahi tempat tinggal Lo Ling dan sang penguasanya bernama Lo Bing yang merupakan ayah dari putri Lo Ling beberapa kali sudah diserang oleh banyak praktisi. Tapi untung saja, Chen Wen membuat sebuah formasi yang sangat kuat untuk melindungi alam galaksi ilahi. Bahkan beberapa praktisi yang memiliki ranah rendah tewas oleh formasi pembunuh yang melapisi formasi pelindung yang dibuat Chen Wen. Banyak praktisi di alam ilahi menjadi ketakutan, bahkan ayah Lo Ling yang merupakan penguasa di alam ilahi ini sudah tampak ketakutan dan sedikit pucat. Karena saat ini ranah tertinggi di alam ilahi hanyalah mencapai bela diri Kaisar Langit, sedangkan penyerangnya yang datang dari pusat galaksi alam tinggi bintang sakti yang terendah saja adalah ranah bela diri Kaisar Suci di berbagai tahapan, dan ranah ini sudah melampaui penguasa Lo Bing sampai 4 ranah. Tapi dengan formasi pembunuh buatan Chen Wen, banyak praktisi dari 4 klan utama dari alam bintang sakti yang memiliki ranah Dewa Bumi tahap akhir tewas oleh formasi pembunuh. Keadaan pihak penyerang sudah tampak putus asa, karena formasi buatan Chen Wen bahkan tahan terhadap pukulan dari praktisi ranah Dewa Ilahi tahap awal. Serangan yang dilakukan oleh pihak bintang sakti sudah berlangsung selama beberapa hari, tapi bahkan untuk membuat garis kecil di formasi, mereka belum sanggup. Keadaan ini juga diketahui Lo Bing, sehingga dia sangat bersyukur dengan adanya formasi buatan Chen Wen. Para penyerang juga tidak semuanya bisa datang mendekati galaksi ilahi, karena mereka selalu terkecoh oleh formasi ilusi yang menutupi galaksi ilahi. Para penyerang sebagian besar akan tersesat ke berbagai alam, tapi bukan ke alam galaksi ilahi. Sedangkan para patriark klan utama sangat enggan untuk langsung turun tangan menghancurkan formasi buatan Chen Wen. Mereka semua merasa malu, bila hanya untuk menghadapi sebuah galaksi yang sangat kecil, harus mereka yang turun tangan. Para patriark klan utama hanya mengirimkan para pasukan elit mereka dan juga ahli formasi untuk mencari kelemahan formasi buatan Chen Wen. Tapi sampai saat ini, kelemahan atau mata formasi buatan Chen Wen belum dapat mereka temukan. Itu karena Chen Wen menutupi mata formasi buatannya di dalam kubah formasi pelindung. Jadi untuk mencari mata formai,
mereka harus dapat masuk ke dalam kubah formasi. Bagaimana mungkin mereka dapat memasuki galaksi ilahi? Sedangkan untuk memasuki galaksi ilahi, mereka diharuskan menghancurkan formasi pembunuh dan setelahnya mereka juga diharuskan menghancurkan formasi pelindung. Ini adalah pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh para ahli formasi dari alam bintang sakti. Tapi mereka semua selalu berusaha tanpa mengenal lelah, biarpun selama 1 tahun lebih mereka terus-menerus melakukan serangan dan juga berusaha membongkar formasi pembunuh, dan juga biarpun pasukan mereka yang tewas untuk menghancurkan formasi ini terbilang tidak sedikit, bahkan sudah mencapai ribuan, tapi usaha mereka sedikit membuahkan hasil. Formasi pembunuh buatan Chen Wen mulai sedikit demi sedikit mulai melemah. Dan hari ini salah satu ahli formasi berhasil membongkar formasi pembunuh buatan Chen Wen, akhirnya berhasil menghancurkan formasi pembunuhnya. Sekarang kita tinggal menghancurkan formasi pelindung. Tanpa formasi pembunuh, formasi pelindung ini hanyalah formasi pelindung tanpa bahaya. Tetua, kalau begitu, apakah kalau kita sekarang menyerang formasi pelindung ini sudah tidak ada bahaya dari serangan balik? Salah satu tetua pelindung klan Si bertanya kepada tetua ahli formasi yang merupakan tetua klan Si mereka juga. Semua sudah aman, kita bebas menyerang dan menghancurkan formasi pelindung ini, tanpa takut terkena serangan balik formasi pembunuh. Baiklah, terima kasih tetua formasi. Semuanya, mari kita bersama-sama menghancurkan formasi pelindung ini. Serang. Serangan yang sangat kuat serta sangat intens ini tetap tidak dapat menghancurkan formasi pelindung buatan Chen Wen, sehingga membuat semua orang yang datang untuk menyerang merasa frustasi. Saat ini di luar galaksi ilahi, ribuan pasukan dari alam bintang sakti yang berasal dari pasukan klan utama menyerang formasi buatan Chen Wen. Serangan yang dilakukan mereka sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, tapi hanya berhasil menghancurkan formasi pembunuh buatan Chen Wen, sedangkan formasi pelindung buatan Chen Wen belum mampu mereka hancurkan. Para ahli-ahli formasi yang mereka bawakan dari alam bintang sakti telah berusaha semaksimal mungkin menghancurkan formasi buatan Chen Wen. Sedangkan Chen Wen selama 1 tahun penuh telah berkultivasi bersama para bawahannya di sebuah gunung raksasa yang memiliki energi spiritual yin dan yang. Mereka semua berhasil menerobos basis kultivasi mereka hingga membuat mereka bertambah kuat. Chen Wen berhasil menerobos basis kultivasinya menjadi dewa suci tahap menengah, sedangkan Lo Ling berhasil menjadi dewa langit tahap awal. Sedangkan bawahan Chen Wen, banyak yang berhasil bertransformasi menjadi hewan iblis tingkat tinggi. Beberapa bahkan memiliki kekuatan setara dewa suci tahap akhir dan menengah. Sedangkan sebagian yang memang dari awalnya adalah hewan iblis tingkat tinggi berhasil menerobos batasannya dan memiliki kekuatan setara dewa ilahi tahap menengah dan awal. Semuanya, sekarang kita berkumpul, dan kalian dapat kembali ke dalam dunia cincin. Chen Wen memanggil semua bawahannya, karena dia sudah mulai merasakan kegelisahan dari awal mulai berkultivasi di gunung ini sampai sekarang. Firasatnya mengatakan bahwa alam tempat tinggalnya saat ini sudah diserang, jadi dia sangat buru-buru ingin keluar dari alam ini. Setelah semua bawahannya beserta Lo Ling berkumpul di puncak gunung, Chen Wen segera memasukkan mereka semua ke dalam dunia cincin. Perlahan-lahan Chen Wen mulai mempelajari formasi tersebut, dia sudah tidak memikirkan untuk pergi ke kota terbesar dari alam ini. Lebih baik aku berusaha sendiri daripada mengharapkan hal yang tidak mungkin. Kalau mereka benar-benar memiliki jalan keluar dari alam ini, mereka pasti telah keluar, tapi sampai saat ini, mereka semua tidak bisa keluar dari alam ini. Chen Wen bergumam sendiri ketika memikirkan jalan menuju keluar dari alam ini menembus formasi kuno dan agung yang menyelimuti alam ini. Chen Wen perlahan-lahan mempelajari formasi yang bahkan Chen Wen sendiri tidak tahu di tingkat apa. Formasi ini sangat mendalam, dengan pola-pola yang sangat kuno, sehingga Chen Wen sendiri pun kesulitan untuk memahami formasi ini, tapi kalau Chen Wen dapat mempelajari formasi ini, otomatis tingkatan Chen Wen akan formasi pasti lebih tinggi jadinya. Dikatakan tingkat ilahi, ini sepertinya sudah lebih dari tingkat ilahi, makanya Chen Wen sudah tidak tahu lagi.
Selama beberapa bulan, Chen Wen perlahan-lahan mempelajari pola-pola yang terdapat di dalam formasi. Formasi ini sungguh-sungguh sangat sulit untuk dipelajari. Aku hanya dapat mengerti 3% saja selama 1 bulan ini. Ini adalah sebuah mahakarya yang sangat fenomenal. Chen Wen sedikit mengeluh tapi juga sangat kagum dengan formasi yang ada di depan matanya saat ini. Setelah mempelajari formasi selama 3 bulan penuh, akhirnya Chen Wen sedikit mengerti tentang formasi ini. Sungguh-sungguh sebuah formasi tingkat lanjutan kuno. Aku nyaris tidak sanggup mengerti formasi yang sangat rumit ini, tapi aku dapat membuat sebuah celah yang hanya dapat aku lewati selama beberapa menit saja. Setelahnya, formasi ini akan secara otomatis kembali tertutup. Chen Wen lalu berkonsentrasi penuh dan sebentar memejamkan matanya untuk mengingat-ingat kembali sebuah pola formasi untuk membuat celah. Chen Wen juga membuat celah ini harus di tempat yang sangat tepat, kalau tidak, celah yang akan dibuat pasti tidak akan berhasil. Ini adalah mata celahnya, aku harus dapat membukanya agar aku dapat segera. Chen Wen lalu membuka matanya dan memfokuskan tatapannya kepada salah satu pola yang berbentuk bulat. Segel pembuka, buka. Chen Wen yang membuat segel tangan lalu melemparkan ke titik yang telah ditandainya. Tampak sebuah celah seukuran tubuh manusia terbuka secara cepat. Chen Wen tanpa membuang waktu, langsung melesat ke dalam celah bulat tersebut tanpa ragu-ragu. Perjalanan melesat menembus formasi tampaknya berjalan lambat, itu karena formasi ini sangat tebal. Chen Wen bahkan tidak tahu sudah berapa jam dia melayang memasuki celah yang dibuatnya, sementara jalan yang telah dilewatinya secara perlahan-lahan kembali tertutup. Hingga akhirnya di ujung lorong, Chen Wen melihat sebuah titik hitam. Chen Wen pun mempercepat terbangnya. Chen Wen akhirnya keluar dari lorong celah yang dibuatnya dan timbul di atas luar angkasa alam iblis. Sungguh sangat berbahaya, bila sedikit terlambat, aku yakin tubuhku pasti dapat terkoyak-koyak oleh dimensi lorong ruang kosong yang terdistorsi. Chen Wen mengusap dahinya yang basah karena keringat dingin, kemudian Chen Wen kembali langsung membuka celah teleportasi. Chen Wen langsung menghilang dari tempat itu dan muncul di atas ruang angkasa galaksi ilahi. Melihat sangat banyak praktisi yang sedang berusaha menghancurkan formasi pertahanan yang dibuatnya dan tampak formasi sudah terdapat banyak retakan seperti sarang laba-laba. Chen Wen menjadi marah dan wajahnya tampak merah, niat membunuh yang sangat kental, membuat semua pasukan dari alam bintang sakti merasakannya. Siapa itu? Saat ini wujud Chen Wen belum terlihat, karena dia bersembunyi di dalam ruang kosong. Sebagai jawabannya, Chen Wen mengibaskan tangannya ke depan, ribuan hewan iblis bawahan Chen Wen langsung keluar dari dunia cincin. Aura mereka sangat fenomenal dan mencekam, para pasukan yang berasal dari alam bintang sakti merasa tertekan. Salam Tuan Muda, bunuh mereka semua. Chen Wen langsung memberikan perintahnya kepada semua bawahannya untuk membunuh pasukan yang datang dari alam bintang sakti. Sedangkan Lo Ling yang ikut keluar juga berdiri di samping Chen Wen, sambil melihat galaksi ilahi di depan matanya. Sedangkan pasukan bawahan Chen Wen yang merupakan hewan iblis langsung melesat menerjang pasukan yang jumlahnya juga sama-sama dengan pasukan Chen Wen. Dua pasukan yang sama kuat akhirnya berbenturan, hingga menyebabkan ruang-ruang di sekitar mereka terdistorsi. Sedangkan semua penghuni alam ilahi yang merasakan tidak tenang selama 1 tahun lebih ini menjadi heran. Tapi saat ini tiba-tiba saja suara-suara dentuman yang biasanya mereka dengar setiap hari tanpa henti, tapi hari ini total berhenti. Kenapa getaran dan suara benturan di langit sepertinya menghilang? Apakah para penyerang telah pergi? Sedangkan di istana penguasa milik Lo Bing, seorang petinggi kemiliteran datang menghadap kepada Lo Bing. Penguasa, hamba menghadap. Sambil menekuk kaki sebelah, petinggi kemiliteran milik penguasa datang menghadap penguasa. Silahkan berikan laporan. Penguasa, kami telah menyelidiki apa yang terjadi di luar angkasa alam ilahi. Saat ini Tuan Muda Chen Wen sedang menghadang pasukan yang selama 1 tahun lebih itu. Saat ini mereka sedang bertempur di luar angkasa.
Penguasa Lobing tanpa merasa lega dan menganggukkan kepalanya dengan sedikit tersenyum. Baiklah, kembalilah bertugas, perhatikan pertempuran mereka, kalau Wan Muda Chen Wen memerlukan bantuan, segera berikan bantuan yang terbaik. Siap Yang Mulia. Petinggi itu langsung keluar melaksanakan perintah sang penguasa, dan penguasa Lobing menghirup nafas lega sambil menatap ke langit-langit aula istana. Tidak kusangka, saat ini alam ilahi memerlukan bantuan dari pemuda itu. Huf, apakah Linier ada di sana juga? Lobing seperti melamun saat bergumam, sedangkan petinggi lainnya yang saat ini sedang berkumpul di aula pertemuan menatap penguasa dengan perasaan lega. Yang Mulia, apakah kita tidak perlu membantu Tuan Muda Chen Wen? Aku rasa kita tidak mungkin dapat membantu Tuan Muda Chen Wen, karena saat ini kekuatan kita sangat lemah dibandingkan dengan para pendatang itu. Semua petinggi istana penguasa juga menganggukkan kepala mereka ketika membandingkan kekuatan mereka dengan para pendatang yang menyerang. Sedangkan saat ini di luar angkasa alam ilahi, Chen Wen dan Lo Ling hanya berdiri melihat pertempuran antara pasukan bawahan Chen Wen yang melawan para pasukan dari alam bintang sakti. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat kuat, saat salah satu tetua klan Si yang datang menyerang salah satu pasukan bawahan Chen Wen yang memiliki basis seimbang dengan tetua tersebut. Hingga membuat ruang angkasa bergetar, karena benturan kekuatan keduanya sangat dahsyat. Chen Wen juga memperhatikan kedua sosok tersebut yang sedang bertarung. Kakak Wen, bawahan kakak itu sepertinya sangat seimbang dengan lawannya, tapi bila pertempuran mereka berlangsung lama, maka akan berpengaruh dengan alam ilahi tempat ayahku berkuasa. Lo Ling sangat khawatir dengan alam asalnya bila benturan dua kekuatan yang sangat dahsyat itu berpengaruh terhadap alam ilahi. Jangan khawatir, kekuatan mereka tidak akan dapat mempengaruhi formasi pelindung yang telah kubuat, tapi agar lebih meyakinkan kamu, maka aku akan mengeluarkan pasukan iblis jiwa untuk membantu semua pasukan kita. Bantu rekan-rekan kalian, habisi musuh yang ada. Kembali Chen Wen mengeluarkan pasukan Leng Hun Ong untuk membantu pasukannya. Baik Tuan, pasukan bantuan dari hewan iblis jiwa sangat berpengaruh besar, karena serangan jiwa yang dilakukan oleh hewan iblis jiwa membuat semua pasukan dari alam bintang sakti sangat berpengaruh di jiwa mereka. Dengan bantuan dari hewan iblis jiwa, pertempuran berakhir dengan lebih cepat. Tadi Chen Wen sengaja mengeluarkan pasukan yang seimbang dengan pasukan musuh, itu dikarenakan Chen Wen ingin melatih pasukannya bertarung hidup dan mati. Dengan melakukan pertarungan yang sesungguhnya, pasti akan membuat fisik dan kemampuan bertarung pasukannya lebih baik lagi. Chen Wen dan Lo Ling saat ini sedang dijamu oleh penguasa Lobing dan permaisuri Ming Luan. Lo Ling juga ingin melepas kerinduannya dengan kedua orang tuanya di istana penguasa. Penguasa Lobing sangat bangga dengan kekuatan putrinya yang saat ini jauh lebih kuat dari dirinya. Saat ini di istana penguasa, sedang melakukan jamuan menghormati kepulangan Chen Wen dan Lo Ling. Banyak patriark sekte dan klan yang ikut hadir untuk mengikuti jamuan di istana penguasa. Semua undangan dijamu di sebuah ruangan yang sangat luas di dalam istana terapung milik penguasa Lobing. Penguasa Lobing sengaja mengundang kekuatan-kekuatan yang setara dengan kekuatannya, karena dia sekalian ingin mereka semua tahu dan memperingati mereka kalau di belakang sang penguasa ada kekuatan yang tidak dapat disinggung oleh semua kekuatan yang ada di alam ilahi ini. Para patriark dari sekte dan klan, perkenalkanlah, sosok pemuda ini adalah calon menantu kami yang bernama Chen Wen. Dialah yang menghabisi pasukan dari luar yang selama 1 tahun lebih ini terus menyerang pelindung alam kita. Dan di sebelahnya adalah putri kami yang bernama Lo Ling. Saat ini kekuatan putri kami sudah jauh melampaui kekuatan yang kami miliki. Semua patriark sekte dan klan yang hadir terbelalak mendengar perkataan dari sang penguasa Lobing. Apa? Seorang wanita muda memiliki kekuatan jauh di atas kekuatan penguasa kita. Apakah penguasa tidak berlebihan mengatakan putri Lo Ling yang tampak lemah lembut memiliki kekuatan di atas kita? Itu bisa saja terjadi bila putri Lo Ling pergi berlatih di alam yang jauh lebih tinggi dari alam ilahi kita. Apakah kalian tidak tahu kalau selama ini putri Lo Ling pergi berlatih selama beberapa tahun ini?
Banyak komentar-komentar para patriark klan dan sekte yang merasa heran dengan kekuatan Putri Loling yang dipamer oleh penguasa Lobing. Bila kalian masih penasaran dan tidak percaya, kalian boleh mencoba kekuatan putri kami. Putri Loling yang duduk bersebelahan dengan permaisuri dan Chen Wen saat ini menatap semua orang yang hadir. Sedangkan Chen Wen hanya tersenyum menatap para tamu yang terdiri dari para patriark klan dan sekte terkuat di alam ilahi. Tapi ranah para patriark klan dan sekte hanyalah bela diri Raja Langit tahap akhir yang artinya masih setara dengan penguasa Lobing. Sementara ranah Loling saat ini telah menerobos ke Dewa Langit tahap awal. Kekuatan mereka dan Loling sangat jauh berbeda, yaitu sampai 6 tahapan besar. Chen Wen tidak khawatir dengan Loling biarpun harus menghadapi semua patriark dari klan dan sekte yang saat ini berkumpul di ruangan tersebut. Kalau memang benar kata penguasa, aku patriark dari sekte pedang iblis ingin mencoba kemampuan Putri Loling. Aku dari klan Su juga ingin mencoba kekuatan Putri Loling. Loling yang melihat banyak patriark ingin mengetahui kemampuannya dan juga untuk meningkatkan prestise ayahnya lalu berdiri dan mengkupkan tangan di depan dadanya dan berkata kepada mereka semua. Para patriark dari klan dan sekte yang diundang, aku tidak mau berlama-lama bertanding, silahkan kita berjalan di tengah ruangan ini, dan aku juga menantang semua patriark klan dan sekte yang hadir saat ini untuk melawanku di tengah ruangan. Kata-kata Loling sebenarnya sangat memprovokasi para patriark yang berjumlah tidak kurang dari 30 orang itu. Bahkan penguasa Lobing sendiri terkejut dengan provokasi anaknya, tapi mengingat kekuatan putrinya sudah jauh melampaui kekuatannya, akhirnya penguasa Lobing hanya bisa menatap Chen Wen, seolah-olah meminta pendapat Chen Wen. Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya dengan perlahan sambil tersenyum. Para patriark yang mendengar provokasi sang putri mulai tampak marah, biarpun dia adalah putri dari penguasa, tapi kekuatan mereka dengan penguasa Lobing dapat dikatakan setara. Sehingga mereka merasa diremehkan oleh Putri Loling, mereka semua menatap penguasa Lobing seperti ingin mendapatkan persetujuan dari penguasa Lobing. Penguasa Lobing yang telah mendapatkan kode dari Chen Wen hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya kepada para patriark itu. Silahkan para patriark klan dan sekte yang ingin merasakan kekuatan dari putri kami tidak akan marah bila terjadi apa-apa kepada putri kami, karena dia yang memintanya kepada Anda sekalian. Baiklah, bila itu yang penguasa katakan, kami hanya takut terjadi kesalahan tangan terhadap putri Anda. Apakah Putri Loling tidak merasa terlalu angkuh dengan menantang kami semua? Salah satu ketua sekte yang berisikan wanita semua sedikit memerah wajahnya ketika Loling menantang mereka sekaligus. Putri Loling, senjata lemasku tidak pernah meleset bila sudah kucabut. Apakah Putri tidak berniat menarik kata-kata Putri? Ketua sekte wanita yang memiliki senjata kebutan yang panjangnya lebih 1 meter lalu mengeluarkan kebutannya dan dikebut-kebutkan di depan wajahnya seperti mengusir lalat. Loling tampak tenang berdiri di tengah-tengah ruangan yang sangat luas itu menatap semua patriark yang hadir. Akhirnya semua patriark yang tidak tahan akan kelakuan sang putri berjalan menuju tengah ruangan mengelilingi Loling. Mereka tahu kalau harus berhadapan 1 lawan 1 dengan sang putri, mereka merasa pasti akan kalah. Tapi saat ini jumlah mereka banyak, mereka yakin Loling pasti akan kalah dan terluka parah. Akhirnya semua patriark mengelilingi Loling dan mencabut senjata mereka, sedangkan Loling yang melihat tingkah mereka semua hanya tersenyum lembut. Beberapa saat setelahnya, penguasa Lobing lalu berteriak, mulai. Semua patriark yang mengelilingi Loling lalu mengumpulkan energi langit dan bumi hingga menyebabkan bangunan tempat mereka saat ini bergetar sangat kuat, seolah-olah bangunan tersebut akan segera runtuh, karena tidak mampu menahan kekuatan yang ada di sana, tapi Loling masih tampak berdiri asal-asalan tanpa melakukan kuda-kuda atau mencabut senjata. Tapi sedetik kemudian, semua patriark merasakan tertekan dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuh mereka. Seakan-akan tubuh mereka ditimpa gunung yang sangat berat dan sangat besar. Loling hanya mengeluarkan auranya untuk menekan semua patriark yang mengelilinginya, hingga membuat satu persatu patriark berlutut tanpa dapat menahan kekuatan aura Loling.
Beberapa patriark yang mencoba bertahan atas tekanan aura Loling akhirnya terpaksa berlutut karena tulang kaki mereka patah oleh tekanan aura Loling. Aku menyerah. Begitu salah satu patriark berteriak menyerah, dia langsung lepas dari tekanan aura Loling yang tidak menyebar. Aura Loling hanya menekan para patriark saja, tanpa menekan yang lainnya. Jadi aura Loling hanya dapat dirasakan para patriark yang menerima tantangan Loling. Salah satu patriark yang dilepaskan dari tekanan aura Loling akhirnya bisa bernafas lega dan kulit kepalanya terasa kebas. Sungguh pameran kekuatan yang sangat mengerikan, padahal Putri Loling sepertinya tidak menggunakan semua kekuatannya, tapi kami langsung tersungkur. Salah satu patriark bergumam dalam batinnya menatap Loling dengan perasaan takut. Beberapa menit kemudian, semua patriark akhirnya mengaku kalah dan menyerah dengan kekuatan Loling yang mengerikan bagi mereka. Penguasa Lobing yang tadinya sempat melongo menyaksikan kekuatan putrinya akhirnya tertawa bahagia. Apakah para patriark sudah merasakan kekuatan putri kami? Dan sekarang apakah para patriark merasa yakin? Penguasa Lobing sangat bangga, hingga selalu tertawa dan tersenyum, tapi berbanding terbalik dengan para patriark yang ada, mereka semua tampak sangat tertekan dan merasa sangat lemah bila dibandingkan dengan sang putri. Sungguh aku tidak menyangka, kekuatan Putri Loling sangat luar biasa. Selamat penguasa Lobing karena memiliki putri yang sangat hebat. Selamat penguasa Lobing karena putri Anda sangat kuat, aku mengakui kekalahanku, di masa depan, kami akan bekerja sama dengan penguasa Lobing untuk kedamaian alam ilahi ini. Satu persatu para patriark mengucapkan selamat kepada sang penguasa Lobing, biarpun tidak rela, mau tidak mau mereka harus mengakui kekuatan Loling. Para patriark klan dan sekte tidak perlu merasa tertekan, karena kekuatan putri kami bukanlah untuk menekan kalian semua. Kekuatan putri kami digunakan hanya untuk perdamaian alam ilahi kita dan juga untuk menjaga alam ini dari penindasan praktisi alam yang lebih tinggi saja. Dan perkenalkan pemuda yang duduk di sisi putri kami, dia adalah tunangan putri kami, dan kalau masalah kekuatannya, dapat kami katakan, kekuatan putri kami bukanlah apa-apa dibandingkan dengan calon menantu kami. Lobing sangat bangga mengatakan Chen Wen sebagai menantunya, dan semua patriark sangat terkejut. Apa? Bahkan kekuatan Putri Loling bukan apa-apa dibandingkan dengan pemuda yang belum sampai berumur 30 tahun. Apakah penguasa mengatakan hal yang sebenarnya? Banyak patriark yang kurang percaya dengan kekuatan Chen Wen lebih kuat dari Loling. Tapi Chen Wen hanya tersenyum ketika para patriark ada yang mencemooh kekuatan Chen Wen. Pemuda itu pasti hanyalah pemuda lemah, cuman hanya memiliki tampang yang memang sangat tampan. Putri Loling mungkin hanya mementingkan penampilan saja, sehingga pemuda lemah yang memiliki wajah tampan bisa menjadi jodohnya. Beberapa patriark berbisik-bisik menjelek-jelekan Chen Wen, tapi saat Chen Wen mendengar mereka juga menjelekan Loling, tiba-tiba semua raungan aura yang terpancar dari tubuh Chen Wen membuat seisi alam ilahi bergetar. Bukan hanya gedung tersebut, bahkan seisi alam ilahi pun bergetar, tapi mereka semua yang ada di dalam gedung hanya merasakan kalau gedung bergetar sangat kuat. Semua patriark merasakan dada mereka seakan-akan tertekan oleh sebuah gunung pedang, yang membuat mereka semua meringis kesakitan. Chen Wen yang merasa marah akhirnya sadar dan menarik auranya kembali, hingga membuat semua patriark merasa lega. Para patriark yang hadir di tempat tersebut merasakan sensasi dekat dengan gerbang neraka, wajah mereka tampak sangat pucat, jiwa mereka bergetar. Ini bahkan jauh lebih mengerikan daripada kekuatan Putri Loling. Banyak yang tidak berani berkomentar, Chen Wen lalu berdiri dan menatap mereka semua. Perkenalkan, namaku adalah Chen Wen, maaf bila membuat semua patriark merasa tertekan, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku datang ke alam ilahi ini untuk melindungi galaksi ilahi, bukan untuk pamer. Akhirnya semua patriark menyadari kesalahan mereka ketika merendahkan Chen Wen dan Loling. Mereka semua saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya saja. Baiklah semuanya, mari silahkan kembali duduk dan nikmati hidangan yang ada. Semoga di masa depan, kita dapat bekerja sama menjadi pelindung galaksi ilahi.
Lo Bing akhirnya memecah kesunyian dengan mengundang mereka semua untuk kembali duduk di tempat duduk para patriark. Paman, aku akan membuatkan sebuah alam independen di dekat istana ini dan alam independen ini hanya untuk melatih murid-murid dan generasi muda di alam ilahi ini. Aku juga akan membuat pembatas umur dan di dalam dunia independen, akan aku letakkan banyak tumbuhan spiritual langka dan beberapa banyak harta, tapi di sana akan aku letakkan banyak hewan iblis. Hewan-hewan iblis ini tidak akan pernah berkurang, dan mereka adalah penjaga harta dan rumput spiritual di dalam dunia independen. Setiap hewan iblis yang menjaga harta tewas, mereka akan kembali dihidupkan oleh formasi yang akan kubuat. Hari ini, Chen Wen sedang sibuk membuat sebuah dunia independen di sebuah pulau terapung yang sengaja Chen Wen buat di alam ilahi. Chen Wen sudah dapat membuat pulau terapung menggunakan beberapa formasi tingkat tinggi. Di pulau terapung inilah, Chen Wen membuat sebuah dunia independen, dengan mengoyak ruang kosong dan membuat formasi pembatas sejauh ratusan ribu kilometer persegi. Dan ruang kosong inilah yang bakal menjadi dunia independen di kemudian hari dan juga akan menjadi ajang pelatihan generasi muda alam ilahi. Chen Wen sudah dapat membuat pulau terapung menggunakan beberapa formasi tingkat tinggi. Di pulau terapung inilah, Chen Wen membuat sebuah dunia independen, dengan mengoyak ruang kosong dan membuat formasi pembatas sejauh ratusan ribu kilometer persegi. Dan ruang kosong inilah yang bakal menjadi dunia independen di kemudian hari dan juga akan menjadi ajang pelatihan generasi muda alam ilahi. Chen Wen meletakkan banyak tanaman spiritual yang dianggap langka di alam ilahi yang diambilnya dari dunia cincinnya. Chen Wen juga membuat formasi dengan bentuk berbagai hewan iblis yang memiliki kekuatan setara dengan mulai kekosongan, beladiri Raja Bumi sampai dengan beladiri Kaisar Langit berbagai tahapan. Tetapi hewan iblis yang kuat juga diletakkan di sebuah tempat yang memang menjaga harta karun yang sangat langka bagi alam ilahi. Bagi generasi muda yang masuk, diharuskan berumur di bawah 30 tahun, dan kekuatan mereka adalah tidak lebih lemah dari kekosongan. Setelah bekerja selama 1 bulan penuh dan dibantu banyak bawahannya, akhirnya sebuah dunia independen terbentuk. Kunci pembuka dunia independen adalah dengan membuat sebuah segel yang sangat rumit dan hanya diajarkan oleh Chen Wen kepada sang penguasa. Paman penguasa, dunia independen ini aku buat agar dapat melatih generasi muda di alam ini, dan ada beberapa larangan di dalam dunia independen yang mengharuskan generasi muda yang kuat saja yang boleh masuk di daerah larangan tersebut. Hampir seluruh patriark klan dan sekte, baik yang lemah maupun yang kuat menyaksikan sebuah dunia independen telah jadi dan dalam waktu 1 bulan, dunia tersebut sudah dapat dimasuki. Waktu pembukaan dunia independen adalah 2 tahun sekali. Di tempat tanaman langka dalam dunia independen juga terisi formasi waktu, sehingga tanaman yang berhasil diambil oleh generasi muda akan kembali tumbuh setelah 2 tahun kemudian. Umur tanaman di dalam dunia independen tidak akan pernah kurang dari 2000 tahun. Selain tanaman, Chen Wen juga meletakkan banyak seni bela diri dan kultivasi dari istana di dalam dunia cincinnya ke dunia independen ini, serta banyak harta senjata, pil dan banyak hal lainnya. Chen Wen juga membuat dunia independen ini memiliki energi spiritual yang sangat padat, jauh lebih kaya dari dunia luar. Banyak patriark klan dan sekte sangat bersemangat, tetapi semua klan dan sekte hanya mendapatkan kuota 15 orang per sekte atau klan, tidak memandang sekte atau klan kuat atau lemah, semua sama rata. Karena Chen Wen tidak mau terjadi diskriminasi antara sekte atau klan yang kuat dan lemah, jadi mereka semua mendapatkan kuota yang sama untuk memasuki dunia independen untuk melatih generasi muda mereka. Chen Wen juga membuat sedikit lubang di luar angkasa agar dapat menarik energi spiritual dari alam tinggi menuju sebuah kamar kultivasi di istana penguasa. Chen Wen ingin penguasa Lo Bing memiliki basis kultivasi lebih tinggi agar kedepannya semua sekte dan klan benar-benar berada di bawah kendalinya secara penuh. Setelah semua beres, Chen Wen lalu bersama Lo Ling pergi menggunakan teleportasi menuju luar angkasa alam matahari sakti. Chen Wen dan Lo Ling keluar dari kekosongan ruang angkasa, selanjutnya mengeluarkan artefak kapal terbang yang sangat kuat dan tangguh.
Juga Chen Wen mengeluarkan Kim Kao dan Xiao Kai, agar Xiao Kai tidak melakukan tindakan konyol lagi di dunia cincin. Chen Wen memberi tugas menemani Kim Kao untuk mengendalikan artefak kapal terbang. Kim Kao, dan kamu Xiao Kai, kendalikan artefak kapal terbang, kita akan pergi menuju alam cahaya, atau di atasnya. Baik Tuan Muda, akan kami laksanakan. Kim Kao menjawab dengan tegas, karena dia sangat patuh kepada Chen Wen, tapi beda dengan Xiao Kai yang memang memiliki sifat yang kekanakan. Tuan Muda, jadi kita akan pergi ke alam cahaya atau ke alam yang lebih tinggi. Kak Kim Kao, kenapa kamu menamparkan kepalaku? Diam kamu hanya bertugas menemaniku saja. Xiao Kai sangat segan kepada Kim Kao, karena Kim Kao memiliki sifat yang selalu serius menanggapi hal apapun, sehingga membuat Xiao Kai takut dan segan. Sedangkan Chen Wen yang melihat keduanya hanya menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan keduanya bersama Lo Ling memasuki ruangan utama artefak kapal terbang. Linger, kamu harus kembali berlatih di dalam dunia cincin, gunakanlah sumber daya yang ada di dalam istana itu, aku sengaja meninggalkannya untukmu. Lo Ling yang awalnya ingin terus menemani Chen Wen dan bosan terus-menerus tinggal di dunia cincin tampak cemberut. Lo Ling menggembungkan pipinya dan mengerucutkan bibirnya dan dengan sedikit manja berkata, Kakak Wen, apakah aku tidak dapat menemanimu di sini saja? Aku bosan terus-menerus berkultivasi dan berlatih. Tidak bisa, karena saat ini ranahmu masih lemah dibandingkan dengan alam tinggi. Kita tidak tahu lawan seperti apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Akhirnya dengan tingkah yang menggemaskan dan cemberut, Lo Ling bersedia mengikuti kata-kata Chen Wen. Lo Ling dan Chen Wen masuk ke dunia cincin bersamaan, karena Chen Wen berniat membuat pil dari tanaman hasil dari artefak pisau milik Han Sunio. Semua tanaman spiritual dari artefak pisau milik Han Sunio akan dibuat pil semuanya oleh Chen Wen, dan akan didistribusikan kepada semua penghuni dunia cincin. Chen Wen juga memanggil Lo Hou, Sai Eng, Choa Sai dan Bu Sai yang merupakan hewan iblis pelindung artefak milik seorang kaisar dewa yang didapat Chen Wen dari alam milik seorang praktisi kaisar dewa untuk menjadi pelindung pribadi Lo Ling. Keempat hewan iblis yang merupakan hewan iblis tingkat tinggi itu saat ini telah memiliki ranah setara dengan Dewa Suci tahap akhir beberapa waktu yang lalu. Tuan Muda, kami menghadap, apa perintah dari Tuan Muda? Kalian jagalah Linger dan patuhlah kepada perintahnya seperti kalian patuh kepadaku, karena artefak milik Kaisar Dewa itu juga akan aku serahkan kepada Linger. Baik Tuan Muda, kami akan melaksanakan perintah Tuan Muda. Linger, sekarang mereka akan menjadi pengawal pribadimu, dan ini adalah sebuah artefak yang sangat kuat, dia dapat berubah apapun yang kamu mau. Lo Ling yang saat ini berdiri di samping Chen Wen menerima pemberian Chen Wen berupa sebuah benda kristal seperti tomat yang berwarna keemasan. Kak, bagaimana aku dapat menggunakannya? Kamu tinggal mengalirkan energimu dan memikirkan bentuk apa yang kamu inginkan. Maka benda ini dapat menjadi apapun yang kamu inginkan, tapi teteskan sedikit darahmu ke dalam kristal ini. Aku telah menghapus jejak energiku dari kristal ini, jadi sekarang kristal ini belum memiliki pemilik. Lo Ling sangat bahagia dan melukai sedikit ujung jarinya dan meneteskan darahnya ke kristal di tangannya. Kristal merespon dan menyerap darah Lo Ling, dan beberapa saat kemudian, Lo Ling dapat merasakan dia telah berhubungan dengan kristal tersebut. Lo Ling menggenggam kristal tersebut dan memasukkan energinya dan membayangkan membentuk sebuah pedang. Jadilah, kristal itu langsung berubah menjadi sebuah pedang yang bentuknya sangat indah, berwarna kuning keemasan dan juga sangat lentur. Kak, aku dapat membentuk pedang yang aku sukai. Linger, dia juga dapat dibentuk menjadi sebuah istana maupun tameng. Wow, sungguh sebuah artefak yang sangat luar biasa. Lo Ling sangat senang dan memeluk Chen Wen dengan erat. Terima kasih Kakak Wen, aku akan berlatih dengan lebih rajin. Pergilah berlatih, dan saat kamu akan keluar, kamu akan terus dikawal oleh keempatnya. Mereka bernama Long Hou, Sai Eng, Choa Sai dan Bu Sai. Chen Wen memperkenalkan keempatnya kepada Lo Ling, dan keempatnya lalu memberi salam kepada Lo Ling.
Salam kepada Tuan Putri. Loling hanya mengangguk dan tersenyum kepada mereka, yang saat ini berwujud manusia dengan usia 40-an. Biasanya keempatnya tidak pernah keluar ikut berperang, itu karena mereka selalu berlatih dengan tekun. Saat ini mereka telah memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga Chen Wen memberi tugas kepada mereka untuk menjaga Loling. Setelah itu Chen Wen pergi ke ruang alkemis untuk membuat pil-pil yang akan bakalan banyak diperlukan dan juga pil yang dapat membantu semua bawahannya menerobos. Selama beberapa bulan, akhirnya semua bahan berhasil dijadikan pil, dan Chen Wen langsung mendistribusikan kepada semua bawahannya, agar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Chen Wen lalu keluar dari dunia cincin untuk melihat sudah sampai di mana mereka. Tuan muda, Kim Kao dan Xiao Kai langsung menyambut Chen Wen saat melihatnya, dan Chen Wen hanya mengangguk dan tersenyum. Sudah sampai mana kita Kim Kao? Tuan muda, mungkin sekitar 1 minggu lagi, kita akan sampai di luar angkasa alam bintang sakti. Bagus, aku akan memberi kejutan kepada 4 klan utama di sana, mereka sudah keterlaluan menyerang galaksi ilahi. Saat ini di alam bintang sakti tepatnya di aula klan Si. Patriark, hamba melaporkan, pasukan kita yang menyerang alam rendahan di galaksi ilahi telah tewas semua, dan ini telah terjadi beberapa bulan yang lalu, baru hari ini, kami menerima kabarnya. Kabar tewasnya pasukan yang dibunuh Chen Wen baru sampai karena galaksi ilahi sangat jauh. Semua klan utama belum ada yang pernah pergi ke alam yang sangat luar biasa jauhnya, yang bahkan memerlukan waktu 1 tahun perjalanan menggunakan artefak kapal terbang terhebat di alam bintang sakti. Mereka tidak mampu membuat teleportasi sejauh itu, karena memang kemampuan teleportasi mereka tidak sebaik Chen Wen. Bajingan, siapakah yang membunuh mereka? Patriark, menurut laporan dari mata kita, dia adalah pemuda yang sedang kita buru. Sebuah meja yang terbuat dari batu yang sangat keras langsung hancur menjadi abu ketika terkena pukulan Patriark klan Si. Apakah kalian tahu di mana pemuda itu saat ini? Menurut laporan mata, mereka saat ini akan segera mendatangi alam bintang sakti kita, mungkin 1 minggu lagi akan sampai di sini. Baiklah, kita harus bersiap-siap menyambut pemuda itu, dan kita akan menangkapnya. Selain di klan Si, 3 klan utama Yak lainnya juga telah mendapatkan laporan tentang pasukan mereka yang tewas di galaksi ilahi, sehingga membuat masing-masing patriark klan utama sangat marah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.